Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agnestia Aritama, Aldi Mumanda Putra, Alvina Desya Ramadhani, Angga Bagus Alkohari, Anggun Veronica, Astri Monika Sari, Dea Amandalia Agustin, Eni Retno Suryani, Fatma Pertiwi, Muhammad Vitor Al-Fakih, Nabila Nazla, Novita Mala, Rantika, Selisa Putri, Tia Damayanti. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas materi tentang hukum Rayleigh-Jeans. Baik, yang pertama yaitu pengertian hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans adalah pendekatan terhadap pancaran spektrum radiasi elektromagnetik sebagai fungsi panjang gelombang dari benda hitam pada suhu tertentu melalui argumen klasik. Rayleigh-Jeans merupakan hukum-hukum fisika klasik dalam menganalisis pancaran atau radiasi oleh suatu benda hitam yang menganggap bahwa pancaran atau serapan tersebut merupakan suatu spektrum yang kontinu. Jika ditinjau kurva Rayleigh-Jeans, tampak bahwa semakin pendek panjang gelombang, maka intensitas juga akan semakin membesar. Selanjutnya adalah fenomena radiasi benda hitam. Kegagalan fisika klasik bermula di akhir abad ke-19 ketika para ilmuwan tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Meskipun tidak ada benda yang benar-benar hitam sempurna di dunia ini, secara teori, benda hitam akan menyerap semua cahaya yang datang tanpa memancarkan radiasi atau energi yang berupa panas seperti benda-benda lainnya. Namun, faktanya, benda hitam tetap memancar radiasi energi dengan tingkatan atau intensitas yang berbeda. Intensitas ini dapat diprediksi dengan mengetahui temperaturnya menggunakan hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans, dua ilmuwan asal Inggris 1900. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Sayangnya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Kegagalan hukum Rayleigh-Jeans ini menjelaskan fenomena radiasi benda hitam dikenal sebagai bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophe. Teori elektromagnetik dan termodinamika. Teori elektromagnetik dan termodinamika menyatakan bahwa hubungan intensitas radiasi dengan panjang gelombang yang dipancarkan memiliki kurva yang dapat dibandingkan dengan kurva hasil eksperimen. Kurva radiasi benda hitam adalah salah satu jenis elektromagnetik ternal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau pada saat ada pelepasan dari benda hitam. Radiasi ini memiliki spektrum dari intensitas spesifik yang tergantung hanya pada temperatur benda. Yang pertama, kurva radiasi benda hitam yang seharusnya ketika temperatur berkurang, puncak dari kurva radiasi benda hitam bergerak ke intensitas yang lebih rendah dan panjang gelombangnya yang lebih panjang. Yang kedua, radiasi benda hitam menurut Rayleigh dan Jeans, seiring temperatur turun puncak kurva hitam, akan turun juga intensitasnya dengan panjang gelombang naik. Persamaan dari kedua kurva tersebut adalah bahwa Rayleigh-Jeans menghasilkan nilai yang tak terhingga. Jadi, model yang diusulkan oleh Rayleigh-Jeans sesuai untuk spektrum gelombang panjang dan tidak sesuai untuk spektrum gelombang pendek. Ketidaksesuaian persamaan Rayleigh-Jeans yang terjadi pada spektrum gelombang pendek ini terjadi pada spektrum gelombang pendek dikenal sebagai ultraviolet catastrophe. Fisika klasik juga tidak dapat menjelaskan fenomena radiasi benda hitam, sehingga diperlukan suatu teori fisika yang berupa, yaitu teori kuantum. Teori kuantum menurut Rayleigh dan Jeans. Yang pertama, gelombang berdiri dengan simpul di permukaan metalik. Yang kedua, gelombang berdiri dapat dihitung dengan argumen geometrik. Yang ketiga, energi total rata-rata hanya bergantung pada suhu. Selanjutnya, menurut Rayleigh-Jeans, gelombang berdiri dengan simpul di permukaan metalik. Gelombang berdiri dapat dihitung dengan argumen geometri. Energi total rata-rata hanya bergantung pada suhu. Pada gambar gelombang tersebut, maka terdapat variabel X
yaitu jarak ujung pangkal gelombang, kemudian lambda adalah panjang gelombang, dan N adalah banyak puncak, yaitu bukit dan lembah. Selanjutnya, untuk setiap waktu atau T, simpul atau ujung berlaku 2πx per lambda sama dengan NP, dengan N adalah bilangan bulat. Ketika X sama dengan 0, maka 2πx per lambda sama dengan NP, 2pi kita masukkan X-nya yaitu bernilai 0, maka 2pi dikali 0 per lambda sama dengan NP. Lambda sama dengan 0. Kemudian ketika X sama dengan A, maka 2πx per lambda sama dengan NP. 2pi kita masukkan nilai X sama dengan A, sehingga 2pi dikali A per lambda sama dengan NP, maka lambdanya sama dengan 2A per N. Selanjutnya, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, lambda sama dengan 1 per V. Atau karena dalam kecepatan cahaya, maka lambda sama dengan C per V. Sehingga V dikali N dikali C per 2A dalam perubahan V sama dengan V plus dV ada formula yang memungkinkan, yaitu banyaknya perubahan. Dapat dilambangkan dengan N dalam kurung V dV. Jika V sama dengan N dikali C per 2A dikali N sama dengan 2A per C dikali V, sehingga perubahan N terhadap Dn dengan Dn sama dengan dA per C dikali dV, N dalam kurung V dV sama dengan 2x Dn, karena berlaku pada satu gelombang, yaitu satu bukit dan satu lembah. N dalam kurung V dV sama dengan 2 dikali 2A per C dV, sehingga N dalam kurung V dV sama dengan 4A per C dV. Selanjutnya, dalam dua dimensi koordinat X dan Y, gelombang berbentuk setengah lingkaran dalam bentuk 3 dimensi, maka gelombang berbentuk bola, sehingga luas permukaan 4πr kuadrat, sehingga N dapat diganti dengan R. Dengan R sama dengan 2A per C, sehingga R sama dengan 2A per C dV. Jadi, luas permukaan bola gelombang dapat dihitung dengan 4πr kuadrat dr sama dengan 4pi, kita masukkan nilai R-nya yaitu 2A per C dikali V kuadrat 2A per C dikali dV sama dengan 4pi 2A per C pangkat 3 V kuadrat dV. N dalam kurung V dV sama dengan 2 dikali 1 per 8 dikali 4πr kuadrat dr sama dengan 1 per 4 dikali πr dikali 2A per C pangkat 3 V pangkat 2 dV sama dengan 8pi A pangkat 3 per C pangkat 3 V kuadrat dV dengan A pangkat 3 yaitu sama dengan V, sehingga 8pi per C pangkat 3 V kuadrat dV. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Boltzmann, energi total rata-rata adalah kT. Epsilon sama dengan N dikali kT per 2 untuk satu gelombang. N sama dengan 2. Epsilon sama dengan 2 dikali kT per 2 sama dengan kT. Rapat energi antara V dan V plus dV adalah PT dalam kurung V dV sama dengan Epsilon dikali N dalam kurung V dV sama dengan kT dikali 8pi per C pangkat 3 V kuadrat dV. Maka, rapat energi antara V dan V plus dV menurut Rayleigh-Jeans adalah PT dalam kurung V dV sama dengan 8pi per C pangkat 3 kT V pangkat 2 dV.
Selanjutnya, berdasarkan persamaan V sama dengan C per lambda, jika V diturunkan, maka menjadi dV per D lambda sama dengan C lambda pangkat min 1. dV per D lambda sama dengan min C lambda pangkat min 2. dV per D lambda sama dengan min C per lambda pangkat 2. Sehingga dV sama dengan min C per lambda pangkat 2 D lambda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sehingga rapat energi persatuan volume dapat kita ganti variabel-variabel frekuensinya atau V menjadi lambda. Sehingga N lambda D lambda per V ini nilainya adalah 8 Pi V pangkat 2 per C pangkat 3 dV. Sehingga nilainya menjadi 8pi C2 per lambda per C pangkat 3 dikali dalam kurung min C per lambda pangkat 3. Sehingga 8pi per C lambda pangkat 3 dalam kurung min C lambda pangkat 2 D lambda. Sehingga nilainya menjadi N lambda D lambda per V. Dan ini terbukti, maka hasil akhirnya adalah min 8pi per lambda pangkat 4 D lambda. Sehingga nilai usahanya dapat kita ketahui epsilon min N lambda D lambda per V sama dengan min KT per 8pi per lambda pangkat 4 D lambda. Sehingga nilai usaha panjangnya adalah 8pi per lambda pangkat 4 KT D lambda. Nah, sehingga nilai intensitasnya ini dapat kita ketahui menjadi C per 4 rho T, di mana rho ini sebagai tekanan dan T adalah suhu. Sehingga nilainya menjadi C per 4 dikali 8pi per lambda pangkat 4 KT D lambda. Sehingga nilai intensitasnya menjadi 2pi lambda pangkat 4 KT C D lambda. Nah, untuk membuktikan bahwa pada teori Rayleigh-Jeans ini tidak dapat digunakan untuk panjang gelombang yang pendek, sehingga dapat kita lihat dengan memasukkan nilai panjang gelombang pada persamaan intensitas berikut ini. Di mana panjang gelombang merah nilainya adalah 700 nanometer atau setara dengan 7 dikali 10 pangkat min 7 meter, sehingga intensitasnya dapat kita hitung Ix sama dengan C 2pi KT per X pangkat 4. Di mana C atau kecepatan cahaya ini nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikali 2 dikali nilai pi sebesar 3,14 dikali nilai K sebesar 1,38 kali 10 pangkat min 23 dan nilai T sebesar 6000 dikali X pangkat 4 dengan nilai 7 kali 10 pangkat min 7 pangkat 4, sehingga hasilnya menjadi 1,56 kali 10 pangkat min 12 dibagi 2,4 kali 10 pangkat min 28, sehingga hasil akhirnya adalah 65 kali 10 pangkat min 16. Itu adalah nilai intensitasnya. Nah, sedangkan untuk panjang gelombang ultraviolet dengan nilai 10 pangkat min 9 menghasilkan intensitas sebesar I sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 8 dikali 2 dikali 3,14 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali 6000 dibagi 10 pangkat min 9 pangkat 4, sehingga nilai intensitas pada gelombang ultraviolet sebesar 1,49 kali 10 pangkat min 26. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa pada sinar ultraviolet intensitas menjadi lebih besar, yang artinya semakin tinggi grafiknya ini tidak sesuai dengan percobaan yang seharusnya. Panjang gelombang ultraviolet ini kan seharusnya mempunyai grafik intensitas yang menurun. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.